Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu, Bapak. Baik Bu, Pak. Sebelumnya saya dengan Bidan Novira yang bertugas pada pagi hari ini, ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Iya Bu, saya mau memeriksakan diri. Memeriksakan diri. Sebelumnya keluhan Ibu untuk datang ke sini ada apa ya Bu? Beberapa bulan terakhir ini saya sudah jarang haid, terus kalaupun haid itu sedikit Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya ingin meminta biodata Bapak dan Ibu terlebih dahulu ya Pak, Bu. Sebelumnya untuk nama Ibu siapa Bu? Bu Siti. Bu Siti. Kalau untuk Bapak? Rido. Pak Rido ya. Untuk umur Ibu sendiri berapa Bu? 48 Bu. 48. Kalau Bapak berapa Pak? 50. Untuk suku Ibu sekarang apa Bu? Minang Bu. Suku Minang. Kalau Ibu Bu? Sama Bu. Sama Minang. Itu suku apa ya Bu? Marganya. Kalau saya Caniago. Kalau Bapak Caniago, kalau Ibu? William Bu. Untuk agamanya Islam ya Pak, Bu. Pendidikan terakhir Ibu apa Bu? SMA Bu. SMA. Untuk pendidikan terakhir Bapak? Saya S1. Saya S1 ya. S1 ya Pak. Untuk pekerjaan Ibu sekarang apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kayak ada jualan-jualan gitu nggak Bu? Atau cuma ngurus rumah saja? Ngurus rumah tangga. Kalau untuk Bapak? Saya PNS. PNS. PNS-nya itu di bidang apa Pak? Guru Bu. Guru di mana Pak? Di FMS 10. Untuk alamat lengkap rumah Ibu dan Bapak di mana ya Bu? Jalan Raya Merdeka, Jalan Raya Merdeka. Blok B, nomor 27. Kalau ingin buang air kecil juga boleh ke Baik Bu, sebelumnya untuk haid pertama Ibu waktu Ibu pertama kali datang itu di umur berapa ya Bu? Kelas 2 SMP Bu. Kelas 2 SMP Bu. Kemudian untuk siklus haid Ibu itu datangnya teratur atau tidak Bu? Misal kayak bulan ini datangnya tanggal 10, apakah di bulan depannya tanggal 10 atau maju atau tidak? pos tadi. Tanggal 8 ini. Tanggal 8 jadinya ya Bu. Berarti itu siklusnya siklus haid Ibu 28 hari ya Bu. Sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan ke ibunya dulu ya Pak. Kemudian untuk lamanya datang halangan Ibu itu berapa lama ya Bu? Biasanya 4 hari sampai 7 hari. 4 hari sampai 7 hari ya Bu. Lalu kalau Ibu mengganti pembalut dalam sehari itu ada berapa kali Bu? 3 kali atau 4 kali. 3 kali sampai 4 kali ya Bu. Sifat darah yang dikeluarkan oleh haid Ibu itu bagaimana? Kental kah, cair kah, atau bagaimana Bu? Encer Bu. Pak, Bu, sebelumnya saya mohon maaf menanyakan mengenai status perkawinan Ibu. Untuk status perkawinan Ibu dan Bapak dulu di KUA mana ya Pak dan Ibu? Di KUA Padang Timur ya kan? Iya. Padang Timur. Itu kemarin tanggal berapa ya Pak, Bu? Kalau Bapak dan Ibu ingat? Itu pas ulang tahun saya Bu. Pas ulang tahun Bapak berarti ya untuk perkawinannya. Kemudian untuk perkawinan Bapak Ibu ini perkawinan yang keberapa Pak, Bu? Kebetulan yang pertama Dan Dan terakhir. pertama dan terakhir ya Pak, ya Bu. Nah, untuk di psikologis Ibu, sejauh ini apakah Ibu ada merasakan kecemasan, kekhawatiran, atau rasa takut, ataupun depresi Bu? iya Bu, saya agak cemas. Cemasnya karena halangan itu sudah tidak teratur lagi ya Bu datangnya. Nah, selama ini Ibu ada merasakan keluhan nggak Bu seperti pusing, jantung berdebar, rasa panas, sulit tidur, sering berkeringat, selera makan Ibu menurun, ataupun gangguan pencernaan dan indera Ibu terganggu? Itu bagaimana Bu? Apakah ada keluhan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu, berarti itu normal-normal saja ya Bu. Di saat Ibu dan Bapak melakukan hubungan, apakah ada merasakan seperti nyeri saat melakukan hubungan tersebut? Tidak Bu. Tidak ada ya Pak, tidak ada ya Bu.
Baik, di sini juga saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ada mengalami Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan untuk riwayat penyakit keturunan Bapak dan Ibu. Apakah di salah satu Bapak dan Ibu ada yang mengalami riwayat penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, terus tekanan darah tinggi, jantung, hati itu seperti penyakit kuning ya Pak, Bu. Lalu adakah kayak riwayat penyakit saluran pencernaan atau TBC atau obesitas ataupun kanker apakah dari salah satu penyakit yang saya sebutkan itu ada di keturunan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada ya Bu. Baik Bu, untuk Ibu selanjutnya saya akan menanyakan mengenai untuk Ibu saya ingin menanyakan mengenai riwayat KB Ibu. Apakah Ibu pernah memakai KB Bu? Iya, Bu. Itu KB yang Ibu gunakan itu KB apa ya Bu? Implan, Bu. Oh implan. Nah Ibu sudah berapa lama memakai KB implan tersebut Bu? Sekitar 15 tahun. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat alergi. Apakah Ibu sejauh ini ada alergi terhadap obat ataupun makanan Bu? Obat tidak ada, Bu, tapi kalau makanan saya alergi udang. Ibu ada alergi dari makanan ya Bu ya. Kemudian untuk riwayat obat, apakah Ibu ada menggunakan obat itu tanpa resep dokter Bu? Tidak ada, Bu. Tapi kalau obat biasa ada, Bu, seperti obat emah atau obat flu. Oh, itu normal ya Bu ya. Makan Ibu apakah ada kesulitan saat mengunyah Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti Ibu juga tidak ada memakai gigi palsuan Bu? Tidak ada. Untuk kemudian kalau Ibu biasanya melakukan pekerjaan rumah itu adakah yang membantu Ibu atau Ibu melakukannya sendiri? Ada, Bu, anak saya yang SMA. Oke Bu, selanjutnya sebelumnya kalau Ibu waktu melakukan operasi tidak Bu? Tidak, Bu. Tidak. Selain waktu Ibu hamil itu Ibu operasinya sesar atau normal Bu? Alhamdulillah anak saya semuanya Nah, kemudian di situ Ibu ada berarti tidak ada juga untuk melakukan operasi kayak usus buntu juga tidak ada ya Bu? Tidak ada ya Bu ya. Kemudian untuk pola makan Ibu sehari biasanya Ibu kalau pagi itu makan apa Bu? biasanya lontong, Bu. Lontong, terus ada campuran yang lain nggak Bu? Pakai bakwan. Kemudian kalau untuk di siang hari bagaimana Bu? Siang hari saya makan nasi, kalau nggak ayam ikan, terus pakai sayur. Oke Bu, kalau selanjutnya untuk pola makan Ibu di malam hari bagaimana Bu? Hampir sama kayak yang siang. Hampir sama-sama yang siang ya Bu. Nah, untuk minum air putih, Ibu dalam sehari itu ada berapa gelas ya Bu untuk meminum air putih? 8 gelas lah, Bu. 8 gelas. Terus Ibu ada nggak selain minum air putih, ada nggak mengkonsumsi susu gitu Bu? Susu untuk lansia seperti itu ada Bu? Itu merek apa Bu biasanya Ibu gunakan susu? Anlin. Aneh ya Bu, itu bagus juga ya Bu ya. Kemudian untuk di pola buang air besarnya, biasanya Ibu berapa kali dalam sehari Ibu buang air besar Bu? Sekali, Bu. Sekali saja, berarti cuman itu terkadang pagi, siang, sore atau malam? Biasanya sore. Biasanya sore ya Bu. Untuk warna yang dikeluarkan oleh BAB-nya seperti warna apa Bu? Kuning, kecoklatan atau bagaimana? Kuning aja, Bu. Intensitas BAB-nya apakah keras atau lunak? Nggak keras, nggak lunak. Berarti sedang-sedang aja ya Bu ya. Selama Ibu buang air besar, Ibu ada nggak merasakan kayak perih gitu di bagian anusnya Bu? Tidak, Bu. Tidak ada ya Bu ya. Nah, kemudian untuk buang air kecilnya siang hari itu berapa kali biasanya Ibu buang air kecil? 5 atau 6 kali, Bu. Oh iya. Ibu, kalau di malam hari biasanya berapa kali Bu? 5 kali. 2 kali. Untuk ininya warna yang dikeluarkan oleh buang air kecilnya itu biasanya warna putih atau kuning Bu? Kuning jernih, Bu, biasanya. Kuning jernih ya Bu.
Nah, untuk di keluhan buang air kecilnya, saat buang air kecil ibu ada merasakan kesulitan nggak Bu, saat buang air kecil tersebut? Selama ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada ya Bu. Nah, baik Pak, baik Bu, saya akan menanya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menanyakan pola seksualitas Bapak dan Ibu. Selama Bapak dan Ibu melakukan seksualitas, apakah ada merasakan keluhan Pak, Bu, beberapa hari belakangan ini, apakah Bapak dan Ibu ada melakukan seksualitas atau berhubungan? Ada Bu. Baik. Kalau Ibu melakukan hubungan itu, apakah ada merasakan keluhan Pak, Bu? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu, berarti itu hal-hal yang normal saja ya Pak, Bu. Nah, kemudian untuk pola istirahat Ibu, biasanya di siang hari Ibu tidur siang tidak Bu? Ada Bu. Biasanya berapa jam? Dari jam 1 hingga jam setengah 3. Dari jam 1 sampai jam setengah 3 ya Bu, itu cukup normal juga. Untuk di malam hari, biasanya Ibu tidur jam berapa Bu? Tidurnya jam 9 atau Jam jam 9. 10. Oh iya. Bangunnya biasanya jam berapa? Bangunnya jam 5. Jam 5. Itu udah termasuk pola tidur yang cukup sehat ya Bu. Dapat Bu, setelah saya sudah melakukan pengisian biodata dan Ibu dan sudah menanyakan lebih detail lagi, kita mulai saja untuk melakukan pemeriksaan fisik, dan setelah melakukan pemeriksaan fisik kita melakukan pemeriksaan IVA ya Bu. Untuk sebelum melakukan pemeriksaan fisik, sebaiknya Ibu boleh ke kamar mandi dulu ya Bu, dan saya ingin mempersiapkan alat-alat saya dulu. Dari kamar mandi kita melakukan pengukuran tinggi badan dan pemeriksaan berat badan ya Bu. Sebelumnya Ibu bisa bertimbang dulu Bu. Ibu berat badannya 60 ya Bu. Tinggi badannya 160 ya Bu. Melakukan pemeriksaan kelenjar limfa dan kelenjar tiroid. Sebelumnya Ibu bisa menentukan Bu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu, dan tidak ada pembekalan pada kelenjar limfa ya Bu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan efek patella Ibu ya Bu. Ibu bisa diangkat drawnya Bu. Bu, periksa ya Bu. Untuk refleks patella Ibu positif ya Bu. Ibu boleh berbaring ya Bu. Selanjutnya kita memeriksakan tekanan darah Ibu atau tensi Ibu, kemudian sekalian memeriksakan suhu ya Bu. Ibu bisa dibantu untuk mengisi ketiaknya Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu untuk memasukkan ini ya Ibu. Sebelumnya Ibu bisa menaikkan lengan bajunya Bu. Oke ya Bu. Bilang ambil ya. Ada dah isi dari bocah ini. Saya ingin memperiksa kepala Ibu, bisa dibantu Bu untuk membuka jilbabnya. Untuk rambut Ibu bersih ya Bu, tidak ada ketompenya, tapi sudah sedikit perubahan. Kemudian Ibu berapa kali keramas Bu? 2 kali. Untuk matanya Bu bisa dilihat ke atas Bu, bisa dilihat ke atas Bu. Konjungtiva Ibu tidak pucat dan sklera Ibu tidak ikterik ya Bu. Kalau untuk di bagian wajah Ibu sudah ada flek dan sudah mulai keriput ya Bu, itu dikarenakan karena ada faktor dari mulutnya bisa dibuka Bu. Giginya bersih ya Bu, tidak ada karies pada gigi, giginya tidak berlubang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin memeriksakan payudara Ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Untuk di payudara Ibu tidak ada benjolan ya Bu ya. Kita memeriksakan bagian perut Ibu ya. Jadi ingin memeriksakan bagian perut Ibu, bajunya bisa dibuka Bu. Maaf ya Bu.
saya suka ada kecil. Oke, jadi kita bantu itu peristaltik usus ya Bu. Peristaltik usus itu seperti adanya bunyi keroncongan pada perut ya Bu. Bisa apa? Untuk peristaltik usus Ibu itu positif ya Bu. Sakit Bu? Tidak ya Bu ya. Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perut Ibu, bisa ditutup kembali ya Bu. Kemudian Ibu bisa dibantu untuk merentangkan tangannya dan mengepal. Apakah ada seperti nyeri? Tidak ada ya Bu ya. Coba diluruskan lagi tangannya Bu. Kemudian Ibu bisa meluruskan tangannya, kemudian dikepal. Apakah susah Bu untuk mengepalnya? Tidak Bu. Tidak. Kemudian tidak ada udem ya Bu ya. Untuk jari-jarinya tidak ada sianosis ya Bu. Bu, saya akan memeriksakan kaki Ibu. Tidak ada udem di bagian kaki Ibu, tidak ada sianosis juga di bagian jari-jari kaki Ibu, dan sedikit ada varises ya Bu. Bu, untuk di bagian kemaluan Ibu adakah keluar seperti cairan Bu? Ada Bu. Cairannya bagaimana Bu? Kental atau encer? Kental Bu. Terus baunya bagaimana Bu? Amis atau biasa saja Bu? Biasa saja Bu. Biasa saja. Terus untuk cairannya itu seperti warna kuning atau warna putih atau warna Biasa aja, Bu. merah? Biasa aja ya Bu. Baik Bu, itu berarti termasuk normal juga ya Bu ya. Selesai melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu, selanjutnya Ibu bisa mengganti pakaian Ibu dengan memakai sarung dan melepas pakaian dalam ya Bu. Baik Bu, kita mulai saja untuk melakukan pemeriksaan IKA ya Bu, ganti pakaiannya. Kemudian kita mulai saja untuk melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik Bu, Ibu bisa membantu saya untuk mengangkat bokongnya Bu. Bapak Bu, susah Bu. Bu, bantu diangkat ya Bu kain sarungnya. Ibu bisa dibantu untuk mengangkat kain sarungnya Bu. Bu, kita akan melakukan pembersihan bagian kemaluan Ibu atau yang disebut dengan hygiene ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan memasukkan alat ini ke kelamin Ibu yang namanya spekulum cocor bebek. Memang untuk memasukkan alat ini sedikit sakit, jadi Ibu bisa dibantu nanti untuk membuka mulut dan menarik nafas ya Bu. Kita mulai saja ya Bu, Ibu bisa menarik nafasnya dan membuka mulutnya ya Bu. Maaf Bu, sedikit agak sakit. Tarik nafasnya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pembersihan di bagian porsio Ibu ya Bu. Maaf ya Bu, sedikit agak sakit. Baik Bu, untuk warna porsionya normal, warnanya kemerahan ya Bu.
Baik Bu, saya sudah melakukan pembersihannya Bu. Kemudian saya akan membuka alat ini lagi ya Bu. Nanti tolong dibantu untuk membuka mulut dan menarik nafas kembali ya Bu. Ya Bu. Dan membuka mulutnya ya Bu. Maaf ya Bu kalau sedikit agak sakit. Tahan sedikit ya Bu. Saya tarik alatnya ya Bu. Tahan sedikit Bu. Ya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan IVA terhadap Ibu. Kemudian nanti setelah dari sini saya akan membersihkan alat dan Ibu bisa memakai kain sarungnya kembali. Lalu kita melakukan konseling ya Bu. Ibu bisa dibantu untuk mengangkat bokongnya Bu. Biar kita angkat perlaknya ya Bu. Baik Bu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu serta sudah melakukan pemeriksaan IVA terhadap Ibu. Setelah saya melakukan pemeriksaan IVA terhadap Ibu, untuk porsio Ibu itu normal, warnanya kemerahan. Nah, kalau tidak normal itu Bu, seperti di porsio Ibu itu akan terlihat cairan putih karena diberikan larutan asam asetat. Tujuan pemeriksaan IVA ini untuk mendeteksi dini kanker serviks. Jadi alhamdulillah sejauh ini Ibu masih dalam keadaan normal. Mungkin sekian dari pemeriksaan kita tadi. Sejauh ini apakah Ibu sudah cukup paham dengan penjelasan yang saya berikan? Apakah ada yang masih ingin ditanya? Saya sudah paham Bu. Sudah cukup paham. Baiklah Bu, kalau memang masih Ibu merasakan ada keluhan atau bagaimana, nanti Ibu bisa datang kembali ke sini ya Bu. Baik Bu. Baik Terima Bu. kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.